al ulama hukamun alal muluk. Para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, beliau-beliau yang bisa mengatur para raja, yang bisa mengatur para pemerintah. Bukan ulamanya diatur sama pemerintah, tetapi pemerintahnya yang diatur sama ulama. Betul? Nah, saudara-saudara, ada satu makalah seperti ini. Dikatakan khiyarul umara, sebaik-baiknya para pejabat, sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya para pemerintah, alladzina ya'tunal ulama. Siapa itu pejabat yang paling baik? Siapa itu pemerintah yang paling bagus? Pejabat dan pemerintah yang paling bagus adalah pejabat dan pemerintah yang mendatangi ulama. Sebaliknya, wasyirarul ulama, seburuk-buruknya ulama, seburuk-buruknya ustadz, seburuk-buruknya kiai, seburuk-buruknya habib, alladzina ya'tunal umara, yaitu ustadz, yaitu kiai, yaitu habib yang mendatangi pejabat. Mendatangi pejabat bihaqqi yatlubud dunya, dengan tujuan cari dunia. Tapi kalau mendatanginya dengan tujuan nasihat, dengan tujuan memberikan petunjuk, dengan tujuan maslahat umat, maka dia tidak termasuk dalam seburuk-buruknya, dia tidak termasuk dalam kehinaan tersebut. Tapi kalau datang ke pejabatnya dengan tujuan dunia, dengan tujuan harta, maka dia termasuk di dalam perkara tersebut. Makanya ada seorang ulama, kalau nggak salah Al-Imam As-Sindili, Al-Imam Ali bin Husain As-Sindili, beliau dulu datang Sultan Malik Syah kepada beliau. Ketika Sultan Malik Syah datang, Sultan Malik Syah berkata, lima lam taji' ilayya, ya Syekh, kenapa kamu nggak mau datang ke saya? Kenapa kamu nggak datangin saya? Kata ini raja, kata ini Sultan Malik Syah. Apa jawab beliau? Aradtu an takuna khairul muluk in tazurul ulama. Aku sengaja nggak datang kepada kamu. Kenapa? Aku ingin kamu menjadi raja yang baik ketika kamu mendatangi ulama. Wala akuna min syarri alim, dan aku tidak mau menjadi ulama yang buruk. Aku tidak mau menjadi ulama yang buruk. Haitsu azurul ulama, jikalau ketika di mana aku berkunjung haitsu azurul muluk, ketika aku berkunjung kepada raja. Jadi saya nggak datang kepada kamu. Kenapa? Karena saya pengen kamu yang datang ke saya agar kamu menjadi pejabat yang baik, dan saya nggak datang ke kamu karena saya nggak mau jadi ulama yang buruk. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, khairul malik, paling bagus, paling baiknya seorang raja, seorang presiden. Siapa itu? Alladzi yasduru bi ijtihadil ulama. Presiden yang paling bagus, raja yang paling baik adalah seorang raja, seorang presiden, seorang sultan, seorang penguasa, seorang pemerintah yang bersandar kepada pendapat-pendapat para ulama. Sebaliknya, wasyarrul alim, wasyarrul alim, paling buruknya orang alim, alladzi yasduru bi ra'yil umara, bi ra'yil muluk, bi ra'yis salatin. Paling buruknya orang alim adalah orang alim, ustadz, kiai, habib yang bersandar kepada pandangan, kepada pendapat, kepada pengaturan para raja, para sultan, para penguasa, dan para pemerintah. Jadi sebaik-baiknya pejabat, pejabat yang mengikuti ulama, mengikuti pendapat ulama, mengikuti pandangan ulama. Bukan ulama yang ngikutin pejabat, bukan ulama yang diatur sama pejabat, bukan ulama yang ikut maunya pejabat. Kamu fahamlah maksud saya apa? Gak perlu saya jelaskan. Kamu orang yang berakal, kamu semua sudah tahu. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada jalan lain jikalau ingin Indonesia maju, makmur, berkah. Kita harus mengikuti apa kata ulama. Maka besok 2019 tidak ada jalan lain kecuali 2019 ganti presiden. Makanya saya tanya semua jamaah yang hadir di sini, besok 2019 ganti presiden atau tidak? Ganti. Oh, kurang keras tuh, ini anak buah Jokowi semua kayaknya. Kok nggak keras suaranya?
Saya tanya sekali lagi, jawab yang keras. 2019 ganti presiden atau tidak? Ganti presiden atau tidak? Ganti presiden atau tidak? Robin, kenapa harus ganti presiden dia? Presiden pendusta, presiden pembohong, presiden ingkar janji, presiden pengkhianat bangsa, presiden penjual aset negara, presiden pemimpin yang banyak berbohong, presiden yang hidup senang, hidup kenyang di saat rakyat susah. Presiden seperti itu harus diganti dengan presiden. Saya tanya, 2019 mau pilih Jokowi apa tidak? Tidak. Mau pilih Jokowi apa tidak? Tidak. Mau pilih Jokowi apa tidak? Tidak. Wakilnya Kiai. Tidak. 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 Kiai loh. Tidak. Kiai. Tidak. Kiai. Tidak. Kiai. Tidak. Ajengan. Tidak. Kiai. Tidak. Abuya. Tidak. Wakilnya Abuya. Tidak. Habib. Tidak. Habib. Tidak. Habib Thorik. Tidak. Diangkat sama Jokowi. Tidak. Sumpama Habib Thorik diangkat jadi wakil presidennya. Tidak. Pilih Jokowi apa tidak? Tidak. Habib Thorik. Tidak. Gak mau. Tidak. Habib Thorik. Tidak. Diangkat jadi wakil Jokowi. Tidak. Pilih apa tidak? Tidak. Malaikat. Tidak. Malaikat. Tidak. Malaikat. Tidak. Kenapa Habib? Ya, siapapun, setinggi apapun ilmunya, semulia apapun nasabnya, mau ustaz kek, mau kiai kek, mau habib kek, mau syekh kek, siapapun dia, setinggi apapun dia, sebanyak apapun gelarnya, apapun agamanya, apapun sukunya, kalau dia diusung oleh partai pendukung penista agama, apa? Gampang kalau ada orang tanya. Jawab begini. Idza taghayyara ar-ru'us taghayyara al-mar'us. Itu aja. Idza taghayyara ar-ru'us taghayyara al-mar'us. Kalau pemimpinnya pemimpin ini udah rusak, maka yang dipimpin pun akan rusak. Kalau kepalanya udah rusak, ke bawahnya bakal rusak. Saya tanya PDI, ketuanya siapa? Pak Banteng. Pak Banteng. Ketuanya Mak Bang. Mak Bantengnya udah kayak begitu. Sebab kenapa? Calon yang diusung ini adalah mar'us. Ya, rusnya si Mak Banteng tadi. Ya. Nah, calon yang diusung Jokowi, wakilnya kayak siapa kek? Ini mar'us yang dipimpin, Jadi mereka apa kata Rois? Ya mereka ini mutabe, pengikut. Mau pengikutnya Kiai kek, Habib kek, mereka akan menuruti apa kata partainya. Mereka diatur oleh partainya. Contoh, satu contoh, kalau usah jauh-jauh, Kapitra. Kamu lihat Kapitra, dulu bela Habib Rizik mati-matian, tapi setelah dia diangkat menjadi calon legislatif dari partai PDI Riau, langsung berubah, saudara-saudara. Jadi nggak usah jauh-jauh kamu ambil contoh. Siapapun kalau diusung oleh partai PDI, partai pendukung penista agama, harus kita tenggelamkan. Saya tanya semua jamaah yang hadir, kalau acara 2019 ganti presiden, terus mau dibubarin sama polisi, maju atau mundur? Maju atau mundur? Maju. Polisi. Maju atau mundur? Preman bayaran. Maju atau mundur? Maju. Preman bayaran. Maju. Preman bayaran. Maju. Maju atau mundur? Maju. Ormas bayaran. Maju. Ormas bayaran. Maju. Maju atau mundur? Maju. Lawan apa jalan? Maju. Lawan apa jalan? Maju. Lawan apa jalan? Maju. Angkat senjata apa jalan? Maju. Angkat apa jalan? Angkat apa jalan? Kemarin di Riau, preman bayaran ngadang satu orang tamak. Preman beraninya emak-emak. Malu sama tato. Beraninya emak-emak. Kalau berani sama saya ketemu preman kayak begitu tuh,
saya kulitin tatonya, saudara-saudara. Itu ketemu kita orang tuh, baru kita giniin, orangnya belum lari, tatonya udah lari duluan itu. Kurang ajar beraninya sama emak-emak. Polisi pakai ikut-ikutan lagi. Di Surabaya ada ormas, Banser, nantang FPI, bubarin, polisi ikut-ikutan lagi. Polisi harus maju, betul. Jadi wasit, betul. Wasit boleh nggak ikut main bola? Boleh nggak ikut main bola? Jadi polisi harus adil dong. Di tengah, tajam di atas, tajam di bawah. Giliran acara 2019 ganti presiden, polisi ikut bubarin. Acara 2019 tetap Jokowi, dibiarin, bahkan dilindungi. Saya tanya, polisinya adil atau tidak? Adil atau tidak? Adil atau tidak? Kurang ajar apa tidak? Kurang ajar apa tidak? Kalau polisi terus-terusan kayak begini, kira-kira masyarakat masih percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Makanya adil dong. Kalau memang mereka yang nggak suka dengan acara 2019 ganti presiden, jangan bubarin, gampang. Kita suka damai. Tinggal kamu bikin aja acara 2019 tetap si cungkring. Betul? Atau 2019 tetap si kacung. Atau 2019 tetap diatur sama Mak Banteng. Begitu aja kok repot. Jangan kamu mau bubarin 2019 ganti presiden. Ini dua-duanya dilindungi oleh konstitusi, betul. Kami sampaikan, kalian polisi, kalian harus adil. Jadi wasit, jangan turun ke lapangan, jangan ikut main permainan. Kalau kalian para polisi telah turun ke lapangan, ikut bermain, siapapun, ormas bayaran, preman bayaran, turun ke lapangan untuk melawan, untuk menghadang. Kami Allah, kami para pemuda-pemuda Islam. Allahu Akbar. Kami para pendekar, kami umat Islam akan turun ke lapangan, berjuang mati-mati. Saya tanya, umat Islam cari musuh apa tidak? Tidak. Cari musuh apa tidak? Tidak. Cari musuh apa tidak? Tidak. Kalau musuh datang, umat Islam maju atau mundur? Maju. Maju atau mundur? Maju. Lawan apa lari? Lawan. Lawan apa lari? Lawan. Lawan apa lari? Lawan. Kita cinta damai, betul. Kita tidak mau perang, betul. Kita cinta damai, kita tidak mau perang. Kita pengen damai, aman, sentosa. Kita tidak pernah cari musuh. Tapi kalau musuh datang duluan, musuh datang melawan, musuh datang menghadang, kami Allah, kami akan maju, tak akan berhenti sampai mati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berjuang. Kalau musuh datang, siap melawan. Siap. Siap melawan. Siap. Siap berdarah. Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang terakhir, kami sampaikan bahwasanya para ulama, para kiai, para habaib, umat Islam, para santri telah memberikan amanat kepada Bapak Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Dan jikalau memang nanti 2019 beliau berdua ditakdirkan oleh Allah untuk jadi, amin amin ya rabbal alamin, maka harus melaksanakan apa-apa yang telah ditandatangani, yaitu 17 syarat tersebut. Dan jikalau nanti Prabowo, Sandiaga Uno, mereka berdua jadi presiden dan wakil presiden, terus mereka khianat sama ulama, mereka ingkar janji, mereka khianati para habaib, mereka khianati para kiai, mereka khianati para ustadz, mereka khianati para santri, mereka khianati Habib Rizik, mereka khianati umat Islam. Demi Allah, kami yang akan turunkan bendera. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita doain Habib Tariq, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah sehatkan jasmani dan rohaninya. Amin. Allah permudah urusan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, sebelum saya tutup, saudara-saudara, saya lagi bangun pondok. Saya bangun pondok dan telah saya sampaikan berkali-kali,
Pondok pesantren saya haram jada terima bantuan dari pemerintah. Siapapun pemerintahnya, mau pemerintah baik kayak mau buruk kayak mau Jokowi kayak mau Prabowo kayak mau siapapun, saya tidak terima bantuan dari pemerintah. Saya haramkan. Bukan berarti kalau ada pondok terima bantuan terus salah, enggak salah. Justru harus pemerintah mengeluarkan untuk pondok pesantren. Tapi pondok pesantren saya memang saya haramkan dan saya tidak mau setitik pun dapat uang dari mereka. Pondok saya tidak mau. Oleh karenanya saya harapkan seluruh hadirin yang hadir untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya semuanya, siap keluarkan harta? Siap. Siap keluarkan harta? Siap. Ya, beli HP 1 juta 2 juta, buat pondok 1.000 2.000. Mau kaya? Mau kaya? Mau kaya? Keluarkan harta kalian. Semakin banyak kalian keluarkan, semakin banyak Allah lipat gandakan. Semuanya duduk, jangan ada yang berdiri kecuali laskar yang nanggok, sambil kita bersalawat yang semangat. Semuanya salatullah salamullah ala ta. Duduk Rasulillah. Kibarin benderanya sambil duduk. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semuanya yang keras. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi'ahdir badare Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah. Wa min hamid wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara. Satukan hati, satukan jiwa, musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah untuk agama dan negara. Tercipta kematian itulah harganya. Maju ayo terus maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Kau harus merangkak dengan mata, takkan mundur walau satu langkah. Takkan mundur walau satu langkah. Wahai para pemuda-pemuda, kibarkan panji Al-Mustafa, serahkan bela untuk agama. Di jalan Allah, maju ayo terus, walau bergelimpangan darah berdarah, darah menjadi saksi di sisi Allah. Adalah hari raya. Maju ayo terus maju, habisi pengkhianat bangsa.
berjuanglah tanpa lelah, walau harus merangkak dengan mata takkan mundur, walau satu langkah takkan mundur, walau satu langkah. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمدنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.